Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Mengesti, terima kasih para jamaah, dan terima kasih sekarang ini pengurus DPP Al-Ittihadiyah yang diundang pada pagi hari ini. Kita bersyukur pagi hari ini bisa bertemu di dalam kajian ekonomi digital Jumat pagi. Yang pagi ini itu kita akan membahas tentang tema besar juga DPP Al-Ittihadiyah, itu Feed the Nation gitu ya. Yang dalam konteks ini sebenarnya jilid kedua dalam konteks kita belajar dari Nabi Yusuf dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis pangan global. Yang tentu saja belajar dari Nabi Yusuf itu adalah kita berfokus kepada surat Yusuf yang disebut di dalam Al-Quran surat itu sebagai ahsanal qasas, kisah terbaik, atau juga bisa terbaik kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan tentu saja ini perlu pendalaman yang luar biasa tentu saja untuk bisa memahami ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang hingga akhir zaman. Baik, Pak Mengesti dan para jamaah sekalian, saya akan tampilkan juga strategi ketahanan pangan, belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam mengatasi krisis pangan dan strategi kedaulatan uang. Ini kan bagian dari pembumian dan implementasi jargon kita ya, Feed the Nation Al-Ittihadiyah. Kalau kita dari surat Yusuf ayat 55 itu qala ja'alni ala qazainil ard inni hafidun alimun. Jadi Nabi Yusuf berkata kepada raja, yang mana raja itu akhirnya tahu bahwa akan terjadi krisis pangan global, bagaimana mengantisipasi dan kemudian mengatasi krisis itu, bahkan memanfaat krisis itu sebagai peluang bagi Mesir untuk menyediakan pangan bagi dunia. Nah, kenapa? Karena Mesir itu pada zaman itu adalah sebuah negeri yang subur karena dia memiliki das Sungai Nil. Semua peradaban itu kalau kita pelajari yang kuno-kuno itu ya selalu peradaban itu ditandai dengan adanya daerah aliran sungai, karena daerah aliran sungai itulah menjadi tanah pertanian yang subur ya. Kalau Mesir ya sungai Nil, kalau India itu sungai Gangga, kalau kemudian Efrat dan Tigris itu itu juga kemudian semua peradaban yang kita baca dalam sejarah itu selalu diwarnai oleh pertanian yang maju. Nah, itu yang perlu kita catat, pertanian yang maju. Di Mesir memiliki daerah pertanian yang maju karena dia memiliki daerah kawasan aliran Sungai Nil. Di kawasan aliran Sungai Nil itulah kemudian pertaniannya maju, para petaninya akan kemudian kita sebut sebagai felah atau felahim. Jadi strategi pertanian itu menjadi sangat penting. Di situ ada kata-kata penting di dalam ayat ini yang menjadi bagian dari pelajaran yang mau kita Khazainil ard. Nah, jadi ketika
Nabi Yusuf itu kemudian dinyatakan oleh sang raja bahwa Nabi Yusuf itu akan dijadikan orang dekat dan akan dijadikan pembesar, menteri gitulah zaman sekarang untuk mengatasi problem itu. Fokus problemnya kan adalah krisis pangan, ya, mengantisipasi krisis pangan, menyiapkan bahan pangan dan kemudian menjadikan peluang krisis pangan itu sebagai peluang untuk menyediakan bahan pangan bagi dunia. Lalu beliau diserahi urusan itu, hal yang penting kemudian kita catat, beliau mengatakan, ya, Khazainil Ard, jadikanlah aku Menteri Keuangan. Nah, dan kata-kata Menteri Keuangan Mesir tentu saja sebenarnya cukup Khazainil Balad. Maksudnya tentu saja negeri Mesir, tetapi di sini kan ada kalimatnya itu bukan balad tapi ard, artinya bumi, yang kemudian diterjemahkan bumi ini itu Mesir. Tetapi mohon maaf nanti diluruskan, saya memahaminya kenapa art, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu bisa diterapkan juga strategi itu bukan hanya di Mesir, sehingga kemudian Khazainil Ard. Jadi strategi itu memberikan pelajaran kepada semua negara, bukan hanya di Mesir, di bumi ini. Apabila mengatasi menghadapi masalah situasi seperti yang terjadi di Mesir, itu maka kemudian strategi yang dilakukan Nabi Yusuf itu bisa dilakukan di semua wilayah di bumi ini, kan gitu. Nah, sehingga kemudian kebijakan-kebijakan itu bisa kita pahami sebagai sebuah kebijakan yang bisa berlaku di bumi. Lalu kemudian ada kata hafidhun, ini artinya menjaga. Nah, ini nanti pembahasannya nanti ya, panjang lebar ini. Dan kemudian alimun, dia berilmu pengetahuan. Jadi artinya untuk kemudian mengatasi itu tadi itu ya, itu ada 3 bekal penting yang kemudian dinyatakan di dalam Al-Qur'an itu, dan kemudian kita mesti bahas itu. Satu adalah Khazainil Ard, jadi perlu ada kebijakan sektor keuangan. Perlu ada kebijakan sektor keuangan. Kalau tidak ada kebijakan sektor keuangan, program pertanian, program pangan ini akan payah itu. Yang kedua, kemudian hafidhun itu nanti bisa dalam arti menjaga simpanan di dalam gudang itu, ya, sehingga kemudian bisa menjaga itu produk pertanian yang kemudian disimpan itu terjaga, tidak rusak, atau juga menjaga aset itu kemudian dinyatakan menjadi uang nanti, itu bisa terjaga balance-nya, terjaga tidak dikorupsi, terjaga macam-macam, ya kan, hafidun. Jadi perlu adanya hafidun, orang yang mampu menjaga, alimun ya nanti ya. Oke, nah sekarang saya mau membahas tentang yang pertama dulu, Khazainil Ard. Mengapa Nabi Yusuf itu kemudian meminta untuk dijadikan Menteri Keuangan. Nah, dalam konteks ini saya ingin menghubungkan antara fenomena kedaulatan mata uang dan kemudian kebijakan untuk memproduksi pangan itu. Jelas bahwa kemudian memproduksi pangan, menyimpan itu memerlukan uang, ya. Dan oleh karena itu maka kemudian Nabi Yusuf meminta untuk dijadikan Menteri Keuangan. Walaupun sebenarnya kalau pertanian mestinya kan belum minta dijadikan Menteri Pertanian atau Menteri Tanaman Pangan atau hal yang terkait. Tapi nampaknya itu tidak cukup, karena nanti bisa jadi Menteri Pertanian, Menteri Tanaman Pangan membuat program keuangannya nggak cukup. Dia tidak punya otoritas untuk menentukan kebijakan dalam anggaran keuangannya, sehingga bisa terhambat. Dan oleh karena itu mungkin saja beliau itu memiliki konsep, ya, yang konsep itu ada di dalam pengetahuannya beliau, kan, alimun, bahwa kemudian untuk ini maka kemudian dengan ilmu pengetahuannya beliau meminta untuk dijadikan Menteri Keuangan, kan gitu. Nah, saya kira inilah yang kemudian konsep yang pertama, inilah yang kemudian saya ingin masuk kepada, kalau kita mau ya menciptakan program di sektor pertanian, memproduksi pangan, maka
ya kita harus memiliki keuangan yang berdaulat kan gitu. Nah, keuangan yang berdaulat ini sebenarnya sudah panjang saya bahas, tapi oke, dalam konteks khazainil ard, ya dalam konteks kenapa Nabi Yusuf itu, maka saya ingin membahasnya di sini dalam konteks situasi keuangan yang kita hadapi sekarang ini dan peluangnya bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan situasi keuangan ini untuk memproduksi pangan. Nah, kenapa? Karena kalau kita hanya berpikir simpel bahwa kita membutuhkan uang, lalu kemudian pikirannya adalah hutang, dan pikirannya adalah harus menyediakan uang untuk memproduksi pangan, dan kemudian membeli pangan itu, maka ini akan mengalami kesulitan. Maka Nabi Yusuf itu memerlukan otoritas keuangan. Nah, otoritas keuangan yang ada di Nabi Yusuf itulah yang menurut saya sekarang ini ada peluang. Nah, ada peluang di mana ada perubahan-perubahan sektor keuangan digital yang menyebabkan kita bisa mengambil ibroh dari otoritas yang dimiliki oleh Nabi Yusuf dalam sektor keuangan itu, yang kemudian kita coba otoritas itu, fenomena otoritas sektor keuangan itu bisa muncul bukan di negara, tapi ada di people. Dan inilah yang kemudian saya ingin bahas sebelum kemudian nanti kita masuk kepada program-program pangannya dulu. Sektor keuangan yang bisa kita manfaatkan dalam konteks kita memproduksi pangan dulu. Yang pertama itu saya ingin mengatakan gini, saatnya Indonesia kembali memiliki uang Republik Indonesia. Nah, ini kalimat ini mungkin agak perlu dipahami. Kenapa? Karena saya mengatakan Indonesia saat itu tidak memiliki uang Republik Indonesia. Yang dimiliki adalah mata uang. Nah, uang dan mata uang itu sesuatu yang berbeda. Ini tidak pernah diajarkan kepada kita di sekolah bahwa uang dan mata uang itu berbeda. Apa yang ada perbedaannya? Nah, kalau kita sekarang memiliki mata uang rupiah itu bukan uang. Kenapa? Karena dia bisa turun nilainya kan gitu. Kalau uang kan nggak boleh turun nilainya tetap. Indonesia saat ini ya tidak memiliki uang. Rupiah yang selama ini kita gunakan sebagai alat tukar dan pembayaran itu bukanlah sebuah uang, tapi dia itu hanya sebuah mata uang atau currency. Nah, ini perlu dipahami. Jadi rupiah, dolar, real, yen, dan lain sebagainya, ini bukan uang, dia hanya currency, dia mata uang. Nah, mata uang. Yang mata uang itu ya saling bergantung kepada mata uang yang lain gitu. Nah, sehingga kemudian kita ini saya bilang ini mohon nanti saya dikoreksi kalau salah pemahaman ini, tapi ini sudah saya coba diskusikan, saya cari berbagai sumber dan kemudian saya mengambil kesimpulan Indonesia saat itu tidak memiliki uang. Yang dimiliki itu currency atau mata uang, yaitu rupiah. Sedangkan ya perbedaan uang dan mata uang, ya perbedaannya antara uang dan mata uang terletak pada ada atau tidaknya aset berharga, yaitu emas, perak, batu bara, komoditas, dan lain-lain. Uang adalah alat tukar yang memiliki nilai tetap. Dia nilainya harus tetap. Misalnya adalah dinar. Dinar itu nilainya tetap karena nilainya didasarkan pada emas. Sedangkan rupiah saat ini nilainya tidak tetap atau fluktuatif karena tidak didasarkan pada aset berharga yang nilainya tetap. Jadi dia itu fiat money. Fiat money didasarkan pada, kalau sekarang ya nilainya pada dolar. Dolar sendiri didasarkan pada bukan pada emas juga. Dolar sendiri ditetapkan berdasarkan jaminan pemerintah Amerika bahwa ini bernilai, dan karena ini bernilai ya kemudian bernilai. Nah, rupiah sendiri selalu didasarkan pada US dollar. Sehingga kemudian dia akan mengalami inflasi, nilainya berubah turun terhadap barang. Nah, kalau kemudian mengalami inflasi, dan inflasi ini kan kita selalu alami tetap setiap tahun itu selalu mengalami inflasi 1 digit, 2 digit, bahkan kalau ekonomi memburuk bisa 2 digit, ya kan gitu. Nah, oleh sebab itu rupiah itu bukanlah uang, melainkan dia hanya mata uang atau currency. Inilah yang menyebabkan saya menyebutnya kita tidak memiliki kedaulatan mata uang. Jadi uang kita itu selalu ditentukan oleh US dollar gitu. Itu. Nah, apakah kita pernah memiliki uang? Pernah. Nah, jadi setelah kita merdeka itu mohon dilihat sejarahnya. Ini sejarahnya panjang dan berliku, tapi saya coba untuk kemudian persingkat saja garis besarnya bahwa sebelumnya Indonesia itu pernah memiliki uang, yaitu ketika merdeka, yaitu awalnya pada tahun 1946. Bank Negara Indonesia itu sebagai bank sentral. Jadi bank sentral yang dibuat oleh
negara Indonesia ketika merdeka itulah bukan BI, tapi BNI, Bank Negara Indonesia 46 itu sebagai bank sentral. Nah, artinya bank yang menerbitkan mata uang bagi Republik Indonesia. Dan uang itu disebut dengan uang Republik Indonesia sebagai mata uang pertama Indonesia dan juga sekaligus uang setelah merdeka. Ori merupakan uang sebab nilainya didasarkan pada nilai emas, di mana saat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tanggal 25 Oktober tahun 44 ditetapkan bahwa nilai 10 ori itu sama dengan 5 gram emas murni. Jadi let's say kalau 10 ori itu 10 rupiah gitulah, itu sama dengan 5 gram. Kalau 1 gram itu sekarang kan berapa? Hampir 1 juta ya, 900 ya. Berarti kalau 10 itu kan berarti 10 ori sama dengan 5 gram. Kalau 5 gram itu let's say gampangannya 1 juta per gram sekarang ini, 900-an ya. Berarti 5 kali 10 kan ya. Gede banget ya kalau pakai itu. Standar gram itu berarti 5 jutaan atau 4,8 jutaan gitulah kalau sekarang gitu ya. Itu uang yang pertama kali dimiliki oleh bangsa Indonesia dan ditetapkan sebagai uang Republik Indonesia. Nah, itu kita punya uang. Uang sekaligus berfungsi sebagai mata uang kan gitu. Dan dia tidak akan inflasi, dia tidak akan mengalami penurunan terhadap nilai barang. Nah, kalau terjadi perubahan itu barangnya lah yang turun, berubah terhadap emas, emasnya tetap. Nah, itu uang. Itulah yang disebut dengan uang dalam konteks syariah, dalam konteks Quran, uang. Nah, oke. Nah, ini hal-hal itu ya saya kutip itu dari penjelasan di penjelasan Kemenku di Kompas itu, nanti link-linknya bisa ya. Nah, mata uang rupiah. Nah, pada tahun 49 melalui konferensi meja bundar menyepakati terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Nah, tapi kita itu kan tidak dianggap berdaulat pada waktu itu. Sehingga kemudian masih terjadi memperjuangkan kedaulatan dan terjadi kemudian konferensi meja bundar dan kemudian pada tahun 50 untuk menyeragamkan mata uang diterbitkanlah mata uang rupiah RIS. Lalu ya, dengan terbentuknya NKRI, mata uang rupiah RIS diganti menjadi rupiah yang saat ini berlaku di Indonesia. Mata uang rupiah ini nilainya tidak lagi didasarkan pada emas, tetapi didasarkan kepada kesepakatan dunia yang pada waktu itu nilainya berdasarkan pada US dollar. US dollar pada waktu itu masih berdasarkan emas melalui perjanjian Bretton Woods. Nah, ini sejarahnya kan begitu. Jadi bergeser ya, konferensi meja bundar itu menggeser underlying mata uang Republik Indonesia dari emas kepada dolar. Nah, dolarnya itu masih underlying emas pada waktu itu, perjanjian Bretton Woods tahun 44, ya kan? Nah, lalu kemudian tahun 71 the Fed Amerika itu melepaskan diri dari dolar, sementara rupiah bergantung kepada dolar. Jadi akhirnya kemudian uang rupiah menjadi fiat, ya kan gitu, menjadi fiat sebagaimana US dollar, dan sebagaimana 180 negara akhirnya kemudian kehilangan mata uang, kehilangan uangnya, sehingga kemudian hanya memiliki currency, memiliki mata uang saja. Kita tidak memiliki mata uang yang berdaulat itu ya. Nah, saatnya Indonesia kembali mendapatkan kedaulatan mata uang. Ini fenomena ya, fenomena yang sekarang itu yang kemudian muncul cryptocurrency atau people money yang oleh Bank Indonesia dikatakan sebagai sebuah fenomena yang tidak terelakkan, yang mengancam sistem perbankan dan juga mengancam eksistensi kebank sentralan itu sendiri. Itu kemudian menjadi sebuah fenomena yang sekarang saya anggap sebagai peluang dalam konteks kemudian nanti kita bisa menerapkan strategi Nabi Yusuf itu tanpa harus kita menjadi Menteri Keuangan. Nah, kalau kita harus menjadi Menteri Keuangan, lalu kemudian nggak jadi-jadi itu. Nah, jadi fenomena ini saya anggap sebagai sebuah peluang bisa menerapkan strategi Nabi Yusuf tanpa kemudian kita harus menjadi Menteri Keuangan. Kenapa? Karena ada fenomena people money, di mana ada sebuah komunitas yang komunitas itu bisa bersepakat membuat mata uang. Nah, gitu. Nah, sehingga kemudian di dalam komunitas itu tinggal dibuat bendahara kan, bendahara di dalam komunitas kesepakatan kan gitu. Itu nanti. Tapi oke, saya bacakan dulu. Dengan menggantungkan nilai mata uang rupiah pada nilai mata uang negara lain, US dollar, artinya Indonesia belum berdaulat seutuhnya atau dalam hal ini belum mencapai kedaulatan mata uang. Kedaulatan mata uang hanya dapat dicapai dengan membuat mata uang yang nilainya didasarkan pada nilai yang tetap
atau dalam hal ini berupa emas, perak, dan komoditas atau aset berharga. Jadi yang kita sebut uang harusnya adalah sebuah uang yang didasarkan nilainya pada aset berharga. Sehingga kalau kita punya uang, itu ya bisa kita simpan, dia nggak turun-turun kan gitu nilainya. Nah, yang currency rupiah. Nah, jadi sekarang pemahaman ini harus kemudian menjadi bagian dari literasi kita, sehingga kalau kita punya uang rupiah dan itu mau kita simpan, jangan disimpan dalam bentuk rupiah, harus disimpan dalam uang yang kemudian nilainya tetap. Nah, uang yang nilai tetap itu di Indonesia belum ada, kecuali kemudian emas itu sendiri kan gitu. Nah, emas itu nanti mengalami kesulitan-kesulitan karena bentuknya dan cara menyimpannya. Nah, ini yang harus kita atasi. Nah, kini saatnya Indonesia harus kembali mendapatkan kedaulatan mata uang seperti saat berlakunya mata uang ori pada tahun 46 itu, atau uang ori pada tahun 46 itu. Kedaulatan mata uang ini mampu dan memiliki peluang untuk kita ciptakan mengingat adanya fenomena cryptocurrency saat ini, di mana tiba-tiba muncul ya sebuah community internet ya netizen yang dimotori oleh sebuah kelompok namanya Satoshi Nakamoto, bukan nama sebenarnya, itu kemudian membuat Bitcoin. Bitcoin itu lalu disepakati menjadi mata uang bagi komunitas itu. Ingat ini komunitas hanya sedikit, pada awalnya tidak sampai 1 juta, bahkan cuma ribuan orang menyepakati sebuah mata uang yang namanya Bitcoin untuk komunitas itu saja. Untuk komunitas itu saja, dan komunitas itu lintas negara. Jadi mereka menyepakati kalau melakukan transaksi dalam komunitas itu pakai mata uang yang mereka sepakati namanya Bitcoin. Lalu disebut sebagai cryptocurrency karena kemudian muncul teknologi untuk mengamankannya supaya kemudian tidak terjadi kecurangan. Kan kalau kemudian mata uang rupiah, dolar itu ada bank sentral yang mengontrolnya, kapan berapa keluar, berapa beredarnya, itu kan di situ. Nah, kalau di sini siapa yang mengontrol? Nah, maka kemudian dikontrollah melalui teknologi blockchain dengan pengamanan yang namanya kriptografi, maka uang ini disebut sebagai cryptocurrency. Nah, fenomena cryptocurrency itu simpelnya adalah fenomena people money, di mana people di dalam komunitas bersepakat membuat mata uang yang dia sepakati di dalam komunitas itu. Nah, itulah fenomena cryptocurrency kalau mau disingkat gitu ya. Sehingga kemudian kita menjadi jelas maksud dari fenomena cryptocurrency itu adalah yang kemudian disebut sebagai dalam Gubernur Bank Indonesia private money, private money crypto asset. Nah, dia sebutnya private money crypto asset, atau kita sebut sebagai people money atau private money. Uang yang diterbitkan oleh private dan disepakati antara private melalui sistem blockchain secara peer-to-peer, gitu. Gitu. Sehingga kemudian pemahaman ini, literasi ini harus kita pahamkan supaya kemudian nanti kalau kita mau menerapkan strategi Nabi Yusuf itu, cara bagaimana kemudian menjadikan kita memiliki mata uang di dalam komunitas itu sudah ada kan gitu, dan itu diakui oleh negara, oleh BI kan gitu, fenomena cryptocurrency. Namun cryptocurrency ini masih berupa fiat money atau currency yang tidak didasarkan pada aset, karena didasarkan pada narasi. Nah, pada narasi aja dia, sehingga kemudian dia masih dikatakan haram karena tapi keberadaan dia itu telah diakui oleh dunia, dan dunia itu kemudian melalui G7 dan G20 mengantisipasi adanya kripto itu kemudian terancam oleh bank sentral masing-masing negara, dan juga bank sentral dunia, the Fed-nya sendiri itu terancam. Dan oleh karena itu dia tidak bisa menghindari, karena dia tidak bisa melakukan pelarangan, tidak bisa melakukan upaya untuk menghentikan lah gampangannya. Upaya itu sudah banyak dilakukan tapi tidak berhasil. Dan kemudian karena tidak berhasil, maka kemudian strategi hegemoni dunia itu melalui G7, G20 menyepakati supaya semua negara yang tadi itu berada dalam induk the fiat money of US dollar itu membuat namanya CBDC, Central Bank of Digital Currency. Jadi sekarang mau nggak mau mata uang fiat atau mata uang currency yang dolar, menginduk ke dolar itu membuat kripto gitu, cryptocurrency yang tapi tersentral. Nah, kira-kira begitu ya. Sehingga kemudian uang kripto, uang rupiah, uang dolar itu kemudian bisa berjalan sepraktis semudah uang kripto yang dimiliki oleh people itu.
Dan kemudian untuk Indonesia itu luar biasa karena kemudian CBDC of rupiah di Bank Indonesia itu kemudian ada pintu masuk untuk mengkonversi uang kripto, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya Bitcoin atau kita punya Ethereum itu bisa kita tukarkan kepada kripto rupiah melalui sistem yang diselenggarakan oleh BI yang disebut dengan CBDC. Nah, ini yang kemudian fenomena yang menurut saya luar biasa. Artinya kalau begitu, loh orang Indonesia ya bisa juga dong membuat Bitcoin, Ethereum, membuat Dogecoin, asal orang Indonesia itu punya komunitas yang bersepakat membuat mata uang. Nah, kan gitu. Lalu diakui oleh otoritas yang mengakui otoritas mata uang ini namanya Bapepti. Nah, Bapepti itu kemudian mengakuinya, maka kemudian kita bisa menukar mata uang yang kita sepakati itu, katakanlah apalah koin mi gitulah, koin mi ya. Itu kita sepakati berlaku di antara komunitas kita saja. Tapi begitu keluar dari komunitas, kita tukar dia menjadi rupiah melalui apa? Melalui CBDC itu. Di situ ada tersedia namanya W digital rupiah atau wholesale digital rupiah. Jadi kita harus memiliki bank yang bank itu kemudian memiliki otoritas menjadi W digital rupiah yang di situ di dalamnya kemudian memiliki REST API untuk mengkonvert mata uang komunitas itu menjadi mata uang rupiah ataupun kemudian mata uang yang lainnya gitu. Itu yang fenomena ini ya, fenomena yang terjadi belakangan ini yang saya sebut. Nah, kelemahan kripto saat ini adalah masih belum halal sebab nilainya tidak didasarkan pada emas. Namun kita dapat membuat mata uang baru sejenis kripto yang nilainya nanti tidak emas. Mata uang baru ini nantinya dapat dimulai dan diberlakukan di komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, baik komunitas Muslim atau komunitas yang penting intinya adalah kita punya komunitas. Dengan kita punya komunitas itu, maka kemudian kita bisa memperlakukan uang yang kita sepakati itu di dalam komunitas itu. Namun uang yang kita sepakati ini kriptonya harus didasarkan pada syariah, yaitu dia didasarkan pada emas, sehingga emas, perak atau komoditas. Nah, sehingga kemudian ini bisa berlaku di dalam komunitas saja. Nah, ini yang kemudian nanti akan digunakan dalam konteks strategi Nabi Yusuf. Misalnya begini. Kalau uang itu kemudian kita sepakati berdasarkan komoditas, katakanlah gabah kering giling, nah, gitu ya. Lalu kemudian kita memiliki resi gudang yang memiliki sistem resi gudang diakui oleh Bapepti. Nah, lalu kemudian ketika kita memproduksi gabah banyak sekali, tentu kemudian kita butuh uang untuk membeli gabah-gabah itu karena mau kita simpan kan, untuk simpan untuk mengatasi krisis pangan yang akan terjadi di dunia ini kan, yang sudah dikeluhkan dibicarakan oleh banyak tokoh dunia itu kan. Nah, kalau kita simpan, let's say katakanlah seperti Nabi Yusuf itu 7 tahun, wah kan berarti kita butuh duit banyak yang mandek gitu, ya kan gitu. Lalu kemudian kan berarti kalau dengan konvensional berpikirnya maka harus punya stok uang yang banyak untuk merubah uang menjadi gabah. Tapi dengan otoritas keuangan itu tadi Nabi Yusuf berpikir seperti fenomena kripto kan gitu. Oke, gabah itu kita beli, lalu kita simpan di gudang. Gudang itu harus memiliki SOP yang kemudian hafidun bisa dijaga dalam konteks kualitasnya selama 7 tahun dia nggak rusak. Lalu kemudian dijaga juga dari misalnya tikus, dari macam-macam lah. Dan itu SOP-nya kan ada, yang itu nanti kita bahas. Sehingga kemudian silahkan aja ditumpuk sebanyak-banyaknya. Nabi Yusuf tinggal mengeluarkan mata resi itu didasarkan pada jumlah komoditas, lalu resi itu dinyatakan sebagai mata uang yang berlaku di dalam komunitas. Maka kemudian ya kita nggak perlu membeli kan, Kenapa? Karena cukup mengeluarkan resi yang kemudian resi itu kita nyatakan sebagai mata uang yang berlaku dalam komunitas itu. Nah, dalam komunitas negara tentu ya bisa digunakan macam-macam, membeli ini, membeli itu, membayar buruh, membeli bibit lagi, untuk menyewa lahan lagi, untuk membeli pupuk lagi, semuanya bisa dibayar dengan mata uang yang kemudian dinyatakan berlaku dari resi gudang itu, maka nggak perlu hutang. Nah, nanti toh barang yang tersimpan di gudang itu pada saatnya itu akan dibeli orang ketika kemudian dunia membutuhkan pangan.
Nah, keluarlah itu nanti barang-barang yang di gudang itu kan dibayar dengan uang beneran kan gitu. Jadi resi gudang yang dikeluarkan akan terkonversi menjadi uang atau dibayar dengan emas atau apa kalau misalnya kita kita kemudian membuat kebijakan dan kita memiliki kekuatan barang yang ada di gudang ini harus dibayar dengan emas misalnya kan berarti resi-resi gudang yang berlaku di internal tadi dalam komunitas terkonversi menjadi uang atau menjadi emas menjadi uang beneran kan gitu. Nah, itulah saya kira jadi pembahasan pertama itu yang saya pahami mengapa Nabi Yusuf itu memerlukan otoritas keuangan untuk ini karena butuh banyak uang. Dan tentu saja banyak uang itu termasuk juga otoritas menentukan mata uang, mau manage uang, tunda jual itu tadi. Nah, karena pada saatnya kan nanti gabah yang tersimpan, let's say sekarang harganya 5.000, pada saat nanti terjadi krisis pangan mungkin harganya di 10.000. Jadi ya malah bernilai tinggi kan gitu. Nah, pertama itu dalam konteks khazainil ars, dalam konteks kalimat atau kata-kata jadikanlah aku menteri keuangan atau bendahara negara karena beliau berpengetahuan bahwa ini untuk memproduksi pangan, misalnya kemudian menggerakkan lahan tidur petani agar kemudian lahan-lahan tidur Tegal ditanami jagung, ditanami kasava, kemudian sawah-sawah ditanami padi, itu membutuhkan gerakan, pendampingan. Let's say kemudian pendampingan seperti yang dilakukan oleh SPMA itu disebar ke seluruh pelosok negeri, tentu membutuhkan biaya kan, membutuhkan pelatihan, membutuhkan penyuluhan, lalu di dalam pelatihan penyuluhan, lalu kemudian di dalam melakukan penanaman terhadap lahan-lahan tidur, Tegal, sawah, dan lain sebagainya, itu kemudian ya membutuhkan biaya, membutuhkan nanti bibit yang banyak, membutuhkan pupuk yang banyak, nah itu dan lain sebagainya. Sehingga kemudian gerakan ini memang memerlukan budget dan otoritas keuangan itu sangat diperlukan. Kira-kira ini pemantik saya untuk berdiskusi tentang strategi ya yang bisa kita pelajari dari Nabi Yusuf dalam konteks mengapa Nabi Yusuf itu di situ kemudian meminta menjadi menteri keuangan yang memiliki otoritas mengatur keuangan ya budget dan juga bahkan kemudian menentukan sebuah resi gudang menjadi mata uang yang berlaku di dalam komunitas. Dan peluang ini itu bisa kita pakai apabila kita punya komunitas. Ya, komunitas itu kan ya sekumpulan orang ya. Ya, itu sebenarnya kalau di sini ya Muhammadiyah itu punya itu komunitas. Lalu NU itu punya. Masalahnya apakah komunitas itu sudah berada dalam sebuah platform? Ini yang kemudian harus Al-Ittihadiyah harus coba untuk kemudian kita menjadikan anggota komunitas itu berada dalam sebuah platform. Mungkin closing statement sebelum kita tutup kajian kita. Baik, terima kasih Pak Mesti dan para jemaah sekalian. Jadi sebenarnya kita membahas belajar dari Nabi Yusuf dalam konteks mengantisipasi krisis pangan dan mempersiapkan krisis pangan itu mempersiapkan bagaimana memproduksi pangan dan menyimpannya, tetapi fokus kita adalah pada kalimat pertama yang disebut sebagai bagian penting yang kalau saya baca ini, saya membaca banyak tafsir dan banyak kajian ini. Jadi kajian tentang kayak begini ini banyak ada di S1, S2, S3 dijadikan tesis. Itu saya baca. Mengapa? Karena menjadi pertanyaan penting loh. Kenapa kok Nabi Yusuf itu mintanya dijadikan menteri keuangan? Tugasnya itu mengurusi pangan, mempersiapkan pangan kan. Nah ternyata karena menyiapkan pangan itu produksi pangan, menyimpan dan lain sebagainya itu butuh policy keuangan. Nah policy keuangan itu sudah kita bahas bahwa kemudian dia perlu otoritas keuangan, termasuk otoritas untuk menetapkan sesuatu nilai terhadap barang, terhadap uang yang kemudian bahasa kita sebut sebagai resi gudang. Hanya kemudian dengan belajar dari Nabi Yusuf itu karena dia punya otoritas keuangan, maka resi gudang itu langsung bisa difungsikan sebagai uang tanpa perlu harus dibawa kepada bank sebagai pinjaman atau jaminan pinjaman. Nah ini saya kira kalau negara memfungsikan ini ya bagus, tapi kalau kita berharap pada negara itu ya mungkin agak sulit. Nah, sementara fenomena cryptocurrency itu memberikan alternatif lain bahwa komunitas itu bisa membuat people money
Kalau kemudian resi gudang yang diterbitkan oleh gudang yang diakui itu tadi, maka bisa difungsikan dia sebagai people money yang disepakati dalam komunitas. Kuncinya adalah kita ini umat Islam ini memiliki komunitas, real community ya, bukan komunitas yang kemudian ditanya jumlah anggotanya aja nggak ngerti berapa jumlahnya. Jadi real community yang berada pada sebuah platform community. Jadi secara statistik itu tahu, dan kemudian people jumlahnya berapa itu tahu, siapa orangnya, namanya, kontaknya bisa dikontak. Nah, itu community namanya, real community. Nah, kalau tidak begitu ya it's not a real community. Bitcoin itu community-nya real gitu loh ya. Nah, kalau community-nya tidak real, tidak berada pada sebuah platform, datanya nggak ada, dikontak nggak bisa, orangnya ada di mana, ya it's not a real community. Ya, jadi kita ini ya kalau mau ke situ, pertama PR-nya adalah menciptakan komunitas yang berada pada sebuah platform, yang kemudian komunitas itu kemudian bisa menciptakan mata uang untuk komunitas itu. Dan sekali lagi, ini itu sudah menjadi legal di Indonesia. Karena diatur oleh Bapepti, diatur oleh BI, diatur oleh aturan di Kementerian Keuangan. Asal kemudian kita mengikutinya, maka kemudian kita bisa. PR utamanya adalah apakah kita punya komunitas yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.